Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan satu lagu yang mengatakan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa karena anugerahnya, karena kasihnya, Dia sudah menyelamatkan kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Takkan kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tak kau perhitungkan kesalahanku. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tanpa kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Kita mau katakan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita menyanyikan sekali lagi, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau lemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang
Kami mau puji Engkau Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap hal yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terlebih terima kasih untuk pengampunan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Engkau yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang maha segalanya, tapi Engkau mau menyelamatkan kami manusia yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang melihat setiap hati-hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengenal kami satu persatu secara pribadi. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, Engkau tahu apa yang menjadi doa-doa kami. Kami percaya Engkau Allah yang tahu jauh kedalaman lubuk hati kami. Kami percaya Engkau tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan ya Tuhan. Kalau kami datang dalam keadaan sakit, kami percaya Engkau akan berikan kesembuhan ya Tuhan. Kalau kami datang dalam keadaan lemah, kami percaya Engkau akan kuatkan kami Tuhan. Kalau kami datang dalam keadaan kecewa, kami percaya Engkau akan membebat luka hati kami ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Tuhan beracara dalam ibadah kami, mengurapi kami pelayan-pelayan-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan urapan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu melayani, tapi Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami melayani karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah kami melayani dengan hati yang penuh dengan kasih kepada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kamu mengurapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam bibir mulut hamba-Mu Tuhan, supaya kami bisa dikuatkan oleh firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu ibadah kami bersatu hati, kami usir di dalam nama Yesus. Biarlah Roh-Mu ada di ruangan ini, memberkati kami, mengurapi setiap kami yang ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Di hadapan kita ada perjamuan. Setiap bulan kita melakukan perjamuan. Biarlah dengan perjamuan ini kita bisa mengingat karya salib Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan karena salib-Mu. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena
Kita mau katakan sekali lagi, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Melakukan mujizat-Mu. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh haleluya. Oh haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Dia adalah sumber pengharapan, Dia adalah sumber kekuatan.
dalam hidup kita. Karena salibnya kita bisa hidup. Kita mau kasih salam satu sama lain, katakan Tuhan memberkati lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tidak ada perkara yang kita nggak menang, saudara-saudara. Kita masih memuji Tuhan, katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi
pelita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin sharing mengenai lagu ini, saudara-saudara ya. Minggu lalu saya sudah bersaksi mengenai dipanggil Tuhannya adik saya ya. Tapi saya mau bersaksi tentang lagu ini ya. Sebenarnya ini nggak sengaja gitu ya. Ketika adik saya sakit, saya sangat down ya saudara-saudara ya. Saya sangat sedih luar biasa gitu ya. Sampai ada saat-saat ketika saya keluar dari ruang ICU saya bisa menangis histeris ya saudara-saudara ya. Malam-malam saya bisa menangis gitu ya, histeris gitu ya. Makanya saya sangat berterima kasih kepada suami dan anak-anak saya yang mendukung saya, mensupport saya gitu ya. Karena betapa tidak teganya saya melihat adik saya gitu di dalam ruangan ICU ya. Nah, ketika siang-siang saya biasa lihat YouTube tentang firman Tuhan dan sebagainya untuk menguatkan saya. Saya mendengar kesaksian dari pendeta Billy Lantang ya saudara-saudara. Dia waktu itu mungkin kalau saudara bisa lihat itu ada di podcastnya Daniel Mananta. Jadi dia cerita ketika dia ada di rumah sakit di Singapura karena dia waktu itu kena kanker ya. Dia bilang katanya waktu itu dia sedang ada di ruang kemoterapi. Nggak ada orang yang sehat di situ, semuanya sakit. Dan dia katakan di ruang kemoterapi itu sangat mengerikan katanya. Karena orang-orang berteriak kesakitan dan sebagainya gitu ya. Kemudian dia katakan yang menjadi pegangan saya adalah ayat firman Tuhan yang mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia katakan itu sungguh sangat menguatkan saya saudara-saudara. Sama seperti dia, kita nggak bisa lihat ke depannya, saya nggak bisa lihat ke depannya akan seperti apa adik saya ya. Tapi dari hari ke hari saya cuma berpegang kepada firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu benar-benar pelita bagi kaki kita. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu bukannya menyoroti langkah kita jauh ke depan, tetapi dari hari ke hari firman ini bisa menguatkan saya. Jadi dari hari ke hari saya bisa melangkah, saya bisa meskipun dengan hati yang tidak menentu tiap hari, firman itu menguatkan saya dan dia benar-benar menjadi pelita bagi kaki saya. Janji Tuhan itu benar-benar ya dan amin ya. Jadi ketika saya mendengarkan lagu ini, terus terang lagu ini sangat memberkati saya. Mungkin sebenarnya ada versi pelannya dari lagu ini ya.
itu juga sangat menguatkan saya bahwa firman itu benar-benar pelita bagi kaki kita, dia menerangi langkah kita saat itu dan kita tahu bahwa dia ada di situ gitu. Jadi ketika saya tidak tahan melihat keadaan adik saya membayangkan bahwa Yesus ada di tepi tempat tidurnya sedang menemani dia gitu, dan dia juga menemani saya. Itulah yang menjadi kekuatan saya ya. Mudah-mudahan lagu ini juga bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita akan memberi persembahan, nanti saya minta Saudari Cornel pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik buat pagi hari ini di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali datang di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sebentar Tuhan saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan mampukan untuk kami boleh memberikan yang terbaik, dan Tuhan memberkati setiap kami yang akan memberi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita akan bawa persembahkan, kita nyanyikan lagu ini. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan itu teguh menopang kita. Sekalipun kita sepertinya jatuh gitu, tapi Dia selalu menopang kita. Kita mau nyanyikan satu lagu yang mengatakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Tiada pernah kuragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup kita, tidak pernah Dia meninggalkan kita. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku
tanpa suram. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisi kananku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh haleluya, kita mau katakan tidak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setia haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, meski haleluya Yesus, oh haleluya. Awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Oh haleluya Yesus, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi, oh haleluya Yesus, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
kepada Bapak Gembala. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang setiap saat memperhatikan, menyertai kami umat-umat-Mu. Ada banyak hal yang kami hadapi dalam hidup ini, tapi kami bangga ada Allah yang senantiasa menyertai kami. Apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami percaya Yesus sudah menang bagi kami dan kami akan mengalami kemenangan itu. Terima kasih Yesus, pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih pagi ini kami boleh memuji-muji Engkau. Ada banyak orang ingin memuji Engkau, tapi kondisi dan keadaannya tidak memungkinkan. Oleh sebab itu kami bersyukur pagi hari ini kami boleh angkat hati kami boleh meninggikan nama-Mu sebagai Allah dan Tuhan kami. Teristimewa sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, menjadi kekuatan gereja akhir zaman, menanti kedatangan Yesus yang semakin dekat. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau yang empunya firman, berbicaralah Tuhan, mengurapi hamba-Mu, mengurapi umat-umat Tuhan, mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan dengar firman-Mu. Sebab itu beri kami tanah hati yang lembut, telinga rohani yang peka, untuk kami menangkap pesan-pesan Allah. Terima kasih Bapa, kami akan buka hati kami buka telinga rohani kami, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya akan turun ke bawah. Haleluya. Haleluya. Apa kabar? Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Sebentar kita akan makan perjamuan kudus, tetapi sebelumnya kita akan dengar firman Allah. Karena firman Allah yang akan menuntun perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Apalagi kita baru memasuki tahun 2024 dan kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu kita mau mempersiapkan diri dengan membekali hidup ini dengan firman Allah. Judul khotbah pagi hari ini, posisi menentukan porsi. Posisi menentukan porsi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam gelanggang olahraga untuk memenangkan satu pertandingan itu ditentukan oleh posisi seorang atlet ketika dia memulai pertandingan itu. Ya. Posisinya itulah yang menentukan untuk dia bisa masuk ke garis finish atau keluar sebagai pemenang. Sebab itu posisi penting saudaraku sekalian di dalam hidup kita, apalagi kita sekarang sedang bertanding dalam pertandingan iman. Nah, saudara, Alkitab membuktikan bahwa posisi itu penting. Maka ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah tempatkan posisi sebagaimana mestinya. Matahari ditempatkan posisinya, bulan ditempatkan posisinya, bintang ditempatkan posisinya. Maka saudaraku sekalian, posisi ini sangat menentukan. Ketika posisi bergeser,
maka akan terjadi gerhana. Maka kita sering dengar ada gerhana matahari, ada gerhana bulan, saudaraku sekalian. Kenapa hal itu terjadi? Karena pergeseran posisi. Tapi ketika posisi matahari benar, posisi bulan benar, dia akan memancarkan sinar yang maksimal. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan belajar menghadapi tahun 2024 ini, saudaraku sekalian, kita tempatkan posisi kita dengan benar supaya apa? Kita bisa nikmati janji Tuhan. Untuk itu kita buka dalam kitab Kejadian patsalnya ke-32. Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-22 berkata demikian. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ayat 23. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahut Yakub. Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Sampai di sini. Haleluya. Saudaraku, di dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat 30 ini menceritakan tentang keluarga Yakub. Ayat ini dimulai pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Mereka menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ketika saya baca ayat ini, saya berpikir, ada apa sih di keluarganya Yakub? Kenapa kok di tengah malam? Apa nggak bisa menunggu besok? Kok tengah malam tiba-tiba dia ajak kedua istrinya dan budaknya, budak itu pembantu saudaraku sekalian, serta ke-11 anaknya, mereka menyeberang di sungai Yabok. Kira-kira ada apa ini? Pernah nggak saudara berpikir demikian? Ya, kok tengah malam Yakub mengajak kedua istrinya, ke-11 anaknya dan budaknya menyeberang? Ada apa sebenarnya di tengah-tengah keluarga Yakub ini? Rupanya kalau kita baca ayat selanjutnya, Yakub punya masalah yang serius.
dia punya masalah yang sangat mencekam hidupnya karena menyangkut mati hidup Yakub dan keluarganya. Sebab ternyata saudaraku sekalian, kakaknya Esau yang hak kesulungannya diambil oleh Yakub, Esau marah. Itu sebabnya Esau berniat ingin membunuh Yakub dan keluarganya. Jadi saudara lihat, ini nggak main-main loh. Ini masalah serius, menyangkut hidup mati. Nah, apa yang dilakukan oleh Yakub untuk mereka bisa terhindar dari rencana pembunuhan kakaknya, yaitu Esau? Ayat berikutnya dikatakan, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Rupanya setelah Yakub dan istri dan anak dan pembantu sampai di seberang, Yakub menyendiri. Ayat ini katakan Yakub seorang diri. Artinya saudaraku sekalian, dia meninggalkan istri dan anak pembantunya untuk menyendiri. Dan saudaraku sekalian, ketika posisi Yakub menyendiri, tiba-tiba ada seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Tiba-tiba ada seorang laki-laki bergulat dengan Yakub. Kata bergulat ini, saudaraku sekalian, berdoa. Kata bergulat ini dipakai kata pergumulan. Bergumul artinya apa? Berdoa. Saudaraku sekalian, lantas apa yang terjadi? Karena Yakub, saudaraku sekalian, begitu kuat memegang laki-laki ini, laki-laki ini berupaya untuk melepaskan diri, gak bisa. Akhirnya saudaraku sekalian, dia pukul pangkal paha Yakub, baru dia terlepas. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Orang itu bilang, biarkan saya pergi, ini sudah pagi, sudah fajar. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Rupanya Yakub serius berdoa. Dia nggak main-main, saudaraku sekalian. Dan doa yang dilakukan oleh Yakub ini doa semalam suntuk. Karena ayat ini katakan dia bergumul sampai pagi. Saudara masih ingat ketika GPD Efrata Depok belum punya tempat ibadah, kita sering melakukan doa semalam suntuk. Kita bergumul, minta supaya Tuhan berikan tempat ibadah. Ini yang dilakukan oleh Yakub. Yakub katakan, saya tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati. Lalu kata orang itu yang bergumul dengan Yakub, dia tanya, siapa namamu? Yakub. Kemudian nama Yakub diganti dengan Israel. Siapa sih yang bergumul dengan Yakub ini?
kok beraninya mengganti nama Yakub menjadi Israel? Ternyata yang bergumul dengan Yakub ini adalah Allah. Haleluya. Sehingga Yakub berkata, tempat Yakub malam itu bergumul dengan Allah diberi nama Penil. Artinya apa? Yakub telah melihat Allah muka dengan muka. Siapa di antara kita yang pernah melihat Allah? Gak ada. Saya rindu. Seringkali saya berdoa, Tuhan, saya ingin melihat wajahmu. Gak pernah. Saya gak pernah lihat bagaimana wajah Allah itu. Tapi Yakub mendapat kesempatan istimewa malam itu. Dia bisa melihat wajah Allah. Ternyata saudaraku sekalian, setelah Yakub melihat wajah Allah, maka masalah yang begitu mencekam hidupnya selesai. Luar biasa. Jadi dalam cerita ini kita melihat bagaimana posisi Yakub untuk menyelesaikan masalah keluarga, di mana Yakub dan keluarganya terancam untuk dibunuh oleh Esau. Nah, setelah Yakub berdoa, bergumul dan melihat wajah Allah, masalahnya selesai, saudaraku sekalian. Sehingga ayatnya yang Kejadian 33, ayatnya yang keempat dikatakan demikian. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Haleluya. Tadinya Esau mengejar. Kemana saja Yakub pergi mereka kejar karena Esau ingin membunuh Yakub. Setelah Yakub mengambil posisi berdoa, mengambil posisi bergumul dengan Allah semalam-malaman, besok paginya Yakub ketemu dengan Esau. Dan apa yang terjadi? Kejadian pasal 33 ayatnya yang 4 berkata, tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub. Tadinya Esau ingin membunuh Yakub, tapi setelah Yakub bergumul dengan Allah, terjadilah pertemuan mereka. Tapi ayat ini katakan, saudaraku sekalian, ketika Esau berlari mendapatkan Yakub, didekapnya dia, dipeluknya adiknya yang namanya Yakub. Kemudian diciumnya lehernya. Dan saudaraku sekalian, bertangis-tangisanlah mereka berdua. Haleluya. Masalahnya selesai. Yang tadinya Yakub takut luar biasa karena ingin dibunuh oleh kakaknya. Tapi ketika dia mengambil posisi yang benar, yaitu mencari wajah Allah. Sebab ayat ini katakan, di mana tempat Yakub bergumul itu dinamai Penil, artinya wajah Allah. Kitab Amos pasalnya yang kelima. Coba kita lihat. Amos pasal 5 ayatnya yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu
akan hidup. Carilah aku, kata Allah kepada umat Israel, maka kamu akan hidup. Ini yang dilakukan oleh Yakub. Dia mengambil posisi untuk berdoa semalam-malaman sehingga dia berjumpa dengan Allah. Ketika Yakub mencari Allah, dia berjumpa dengan Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya pagi hari ini? Apa yang menjadi persoalan dalam hidupmu? Apa yang jadi masalah dalam hidupmu? Apa yang menakutkan dalam hidupmu? Pagi hari ini, mari kita mau ambil posisi seperti Yakub. Cari wajah Allah. Mari kita mau pakai posisi seperti Yakub. Bergumul, berdoa sungguh-sungguh sehingga kita ketemu dengan Allah. Saya percaya kalau kita mau ambil posisi seperti Yakub, apapun masalah saudara pagi hari ini, Tuhan selesaikan. Haleluya. Persoalannya, apakah kita sudah mengambil posisi yang benar? Apakah kita sudah mencari posisi yang benar? Ini yang perlu kita pikirkan. Ini yang perlu kita renungkan. Sebab hidup ini tidak pernah lepas dari masalah. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Ayo, jujur. Semua punya masalah. Masalahnya berbeda-beda. Tapi percayalah saudaraku sekalian, kalau kita mengambil posisi benar seperti Yakub, mencari wajah Allah, maka semua persoalan kita Tuhan selesaikan. Haleluya. Saudara lihat, Yakub kaget. Dia pikir waktu ketemu dengan kakaknya Esau, aduh mati aku. Karena sudah rencana mau dibunuh. Ternyata mereka berpelukan, saudaraku sekalian. Mereka bertangisan. Hebat, luar biasa. Ya. Saya harap saudara bisa mengalami pengalamannya Yakub. Ketika kita mencari wajah Allah, ketika kita memiliki posisi yang benar, maka saudara akan menikmati janji Allah. Betul-betul Yakub diberkati. Kan kalau kita baca tadi dalam Kejadian pasal 32, orang yang bergumul dengan Yakub, dia mau berkata sama Yakub, lepaskan. Yakub bilang, tidak. Aku tidak akan melepaskan sebelum engkau memberkati aku. Benar Yakub diberkati, saudaraku sekalian. Berkatnya apa? Seringkali kita kalau bicara berkat, pikirannya materi terus, pikirannya duit terus. Berkat itu bukan cuma materi. Berkat yang paling besar itu keselamatan. Haleluya. Yakub selamat terhindar dari pembunuhan kakaknya Esau. Itulah berkat Tuhan. Makanya saya mau katakan kepada jemaat Tuhan yang dikasihi, pagi hari ini, kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan di tahun 2024 ini, carilah wajah Allah. Haleluya. Jangan cari yang lain. Cari wajah Allah, maka Anda akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, sekarang kita lihat kisah yang dialami oleh tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama. Kita buka Kejadian pasal 13. Kejadian pasalnya yang ke-13. Haleluya. Kejadian pasal 13
ayat 14 mulai. Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16 atau ayatnya yang ke-18. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, ke utara, dan ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. 16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, maka keturunan pun akan dapat dihitung juga. 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon terbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ. Kisah ini menceritakan tentang Abram. Abram itu nama dari Abraham. Jadi waktu Abram dipanggil dari negerinya keluar untuk masuk ke tanah Kanaan, namanya Abram. Ya. Baru setelah dia tiba di tanah perjanjian, namanya diganti menjadi Abraham. Nah, dalam kisah ini, saudaraku sekalian, diceritakan setelah Allah berfirman kepada Abram dan berjanji akan memberkati keturunan Abram. Maka Abram, saudaraku sekalian, tinggal di satu kota yang diberi nama Hebron. Abram memilih satu kota yang bernama Hebron. Nah, kalau saudara baca terus, saudaraku sekalian, kota Hebron ini menjadi kota yang sangat bersejarah bagi umat Israel, karena disitulah, saudaraku sekalian, dimakamkan, dikuburkan nenek moyang bangsa Israel. Jadi ini kota bersejarah sekarang ini. Bagi orang Israel, Hebron ini kota luar biasa, di mana ada makam-makam nenek moyang mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Hebron ini juga, saudaraku sekalian, menjadi kota yang damai. Sebab Alkitab katakan kota ini tidak bertembok. Kalau kita baca di Alkitab, semua kota di Alkitab itu bertembok. Artinya, saudaraku sekalian, dibentengi. Ada satu kota yang tidak bertembok, yaitu Hebron. Kenapa, saudaraku sekalian, kota ini tidak ditembok? Karena kota ini damai. Tidak ada musuh yang ingin menyerang kota ini. Dan saudaraku sekalian, Hebron ini adalah gambaran dari sorga yang mulia. Kota yang penuh dengan kedamaian. Dalam kitab Wahyu katakan, di sorga tidak ada lagi air mata. Di sorga tidak ada lagi penyakit, saudaraku sekalian. Di sorga tidak ada lagi penderitaan. Maka mereka yang ada di sorga itu, mereka menikmati kedamaian yang luar biasa. Haleluya.
Nah, kita akan melihat saudaraku sekalian, dalam sejarah bangsa Israel, ketika mereka ingin memasuki kota tanah Kanaan, Musa mengutus 12 orang untuk mengintai, untuk melihat bagaimana kondisi tanah Kanaan itu. Coba kamu selidiki, ya. Ternyata saudaraku sekalian, 10 orang pengintai memberi kabar yang sangat mencemaskan. Mereka berkata, benar tanah Kanaan itu subur, benar tanah Kanaan itu makmur, tapi penduduknya raksasa-raksasa. Itu membuat umat Israel menjadi kecewa, menjadi cemas, menjadi takut. Sebab mereka pikir, untuk apa kotanya makmur, tanahnya subur, tapi penduduknya raksasa. Tapi ada 2 orang pengintai, saudaraku sekalian, yang memberikan laporan yang positif. Siapakah itu, saudaraku sekalian? Yosua dan Kaleb. Kedua orang ini berkata, benar, penduduknya raksasa, tapi kita punya Allah yang lebih hebat dari raksasa itu. Nah, ini kita perlu mengimani bahwa Tuhan kita ini lebih besar dari segala-galanya, termasuk raksasa-raksasa akhir zaman ini. Raksasa akhir zaman ini mengerikan, saudaraku sekalian, ya. Tapi saudara jangan takut. Kita belajar dari Kaleb, bagaimana posisinya ketika dia diutus untuk mengintai kota dan negeri Kanaan. Coba kita lihat dulu ayatnya, Bilangan pasal 14. Bilangan pasalnya yang ke-14. Bilangan pasal 14. Ayatnya yang ke-24. Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-24 dikatakan demikian. Tetapi hambaku Kaleb, karena ia lain jiwa yang ada padanya. Ini aneh ayat ini, saudaraku. Karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasuki itu, dan keturunannya akan memilikinya. Rupanya saudaraku sekalian, ketika Kaleb disuruh mengintai, posisinya, ini posisi Kaleb. Alkitab katakan ternyata posisi Kaleb itu lain jiwanya. Saya pikir-pikir ini apa sih maksudnya? Lain jiwanya, apakah dia sakit jiwa atau bagaimana, saudaraku sekalian? Ya. Ternyata setelah saya baca sejarahnya, rupanya saudaraku sekalian, dia memiliki hati yang sangat mencintai Tuhan. Itulah disebut lain jiwanya. Jiwanya itu, jiwa itu pikiran, jiwa itu perasaan. Ternyata pikiran dan perasaannya Kaleb itu selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan sungguh-sungguh Kaleb mengikuti Tuhan itu enggak main-main. Sungguh-sungguh
Dalam terjemahan lain dikatakan sepenuh hati. Ini posisinya. Ya. Jadi ketika dia diutus untuk mengintai, posisinya sungguh-sungguh. Berulang-ulang saya katakan kepada jemaat Tuhan, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadilah anak Tuhan yang sepenuh hati. Maka saudara lihat dalam perjalanan hidupnya, ketika Kaleb diutus untuk mengintai tanah Kanaan, umurnya 45 tahun. Ternyata saudaraku sekalian, karena hatinya sungguh-sungguh, posisinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, akhir hidupnya, nah ini yang penting, akhir hidup kita itu menentukan. Sebab firman Tuhan katakan, bukan yang awal yang menentukan, tapi yang akhir. Ada banyak orang Kristen mengawali, saudaraku sekalian, kehidupan imannya dengan benar. Tapi sayang, dalam perjalanan hidupnya pada akhirnya dia kehilangan berkat Allah. Banyak sekali. Kalau saudara baca banyak sekali. Tapi beda dengan Kaleb. Justru Kaleb menikmati berkat Tuhan itu di akhir hidupnya. Pada umur 85 tahun ia mendapat waris kota Hebron. Wah, luar biasa, saudaraku sekalian. Saya berpikir kenapa bukan Yosua? Ya. Kan Yosua itu pengganti Musa. Kok bukan dia yang mendapat berkat yang hebat luar biasa? Justru Kaleb. Ternyata Alkitab katakan bahwa Kaleb ini mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka saya sebagai gembala saya suka sedih. Ya, kalau lihat pertumbuhan iman jemaat. Ada di jemaat kita ini dari sekolah minggu. Bahkan dari kandungan ibunya dia sudah didoakan. Tapi ternyata dalam perjalanan imannya setelah dia dewasa, saudaraku sekalian, dia menjauh dari Tuhan. Ya. Dia tidak sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh itu ada hubungannya dengan setia dan taat. Orang yang sungguh-sungguh itu dia pasti setia dan taat di mana Tuhan tempatkan dia. Saudara bisa menjadi jemaat GPDI Efrata ini, Tuhan tempatkan lu, jangan main-main. Ya. Makanya ketika kita dalam hidup ini tidak sungguh-sungguh, saudara akan kehilangan berkat Tuhan. Saudara lihat Kaleb. Dari umur 45, dia pergi berperang, merebut tanah Kanaan. Setelah mereka masuk di tanah Kanaan, dia tetap setia, tetap taat, tetap patuh kepada pimpinannya Yosua. Dan akhir hidupnya, saudara perhatikan, dia mendapat Hebron. Luar biasa ini, saudaraku sekalian. Ya, saya pikir kenapa bukan Yosua? Kok justru Kaleb? Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh. Makanya jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Biasanya dalam perjalanan iman kita, kalau kita sudah mulai diberkati, sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan, sudah mulai bahaya, saudaraku sekalian, jangan main-main. Ya. Kita belajar untuk sungguh-sungguh, belajar taat, belajar setia dalam kondisi apapun.
Jangan setelah diberkati Tuhan, setelah dapat pekerjaan, saudaraku sekalian, udah semaunya aja. Saya pindah aja gereja sana banyak gereja aku. Ya silakan, nggak dilarang. Saudara mau pindah gereja silakan. Kami kemarin Jumat ibadah di tempatnya Pak Silaban. 5 tahun loh dia nggak ibadah di sini. Dia bersaksi, dia sudah pindah ke gereja mana-mana, tapi nggak sejahtera. Ya bagaimana mau sejahtera? Tuhan taruh di sini kok. Saudara lihat selama 5 tahun dia tidak ibadah di sini. Apa yang dialami? Saudara tahu sendiri kan? Makanya dia katakan, selama dia tidak beribadah di sini, dia tidak mengalami sejahtera. Karena posisinya salah. Makanya orang yang suka pindah-pindah gereja itu salah posisi. Saudara lihat tanaman. Ya. Kalau saudara sudah tanam di satu pot, saudara cabut, pindahin potnya ke tempat lain. Hidup atau mati? Lebih banyak mati dari hidup. Begitu juga iman kita. Makanya kita belajar seperti Kaleb. Posisinya dia begitu mengasihi Allahnya dengan sungguh-sungguh. Makanya saudara, akhir hidupnya dia mendapat kota Hebron. Damai sejahtera. Haleluya. Orang yang setia, orang yang taat, orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dia akan nikmati damai sejahtera. Haleluya. Pagi hari ini, bagaimana posisi saudara? Saudara lihat Yakub, ketika dia terancam akan dibunuh oleh kakaknya, dia mengambil posisi mencari wajah Allah dengan bergumul semalam-malaman. Selesai masalahnya. Kaleb diutus oleh Allah, oleh Musa. Karena Allah menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan dia lakukan itu dengan setia. Sampai umur 85 tahun dia tetap setia. Dia tetap taat. Dia tetap mengasihi Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih dia kota Hebron. Kota yang bersejarah bagi bangsa Israel. Karena di kota itulah terdapat makam nenek moyang bangsa Israel. Ini satu kehormatan. Makanya jadi orang Kristen itu jangan main-main. Jangan jadi orang Kristen asal-asalan. Sebentar-bentar pindah gereja, sebentar-bentar pindah gereja. Itu namanya jadi orang Kristen asal-asalan. Tidak seperti Kaleb. Kaleb itu lain jiwanya. Kenapa dikatakan lain jiwanya? Dia mengasihi Tuhannya. Mengasihi Allahnya dengan segenap hati, segenap jiwa. Dan saudaraku sekalian, dia taat dan setia. Sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Kita harus begitu saudaraku sekalian. Baru kita bisa nikmati berkat Tuhan. Haleluya. Tapi kalau kita mau coba-coba untuk tidak taat, untuk coba-coba saudaraku sekalian bermain-main dengan Allah, Allah katakan silakanlah. Kamu hadapi hidupmu. Waduh, babak belur kita saudaraku sekalian. Apalagi di masa yang sulit ini. Belajarlah. Kasihilah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Orang yang mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, dia pasti taat. Ini Ibu Yanti, saya salut keluarga ini. Waduh, pergumulan mereka luar biasa.
luar biasa, saudaraku sekalian. Tapi karena mereka taat, setia, saudara lihat sekarang, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Itu kebenaran loh. Iya. Ini adalah kebenaran firman Allah. Ini yang dinikmati oleh Kaleb. Di masa tuanya dia mendapat Hebron. Haleluya. Saya ingin supaya jemaat Tuhan semua kita mendapat Hebron. Makanya bagaimana posisi kita sekarang? Apakah kita mencari wajah Allah dengan sungguh-sungguh? Apakah kita mau mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh? Itu yang menentukan berkat Tuhan. Dan saya harap di tahun 2024 ini semua kita akan nikmati janji Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Kalau kita melakukan posisi ini, percayalah saudaraku sekalian, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Tinggiin sedikit. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Tuhan dalam kekudusanmu, dekat tangan. Amin, haleluya. Ku rindu. Amin, Yesus, haleluya. Naikkan nadanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Saudara, jangan sekedar menyanyikan pujian ini. Inilah ungkapan hati kita. Tuhan, kami mau memiliki posisi seperti Yakub. Kami mau nikmati posisi seperti Kaleb. Itulah yang akan menentukan porsi saudara dan saya. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku rindu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang makasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Darah-Mu tercurah. Sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Oh, haleluya. Engkau layak, Engkau layak. Amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih. Sekarang dan selamat. Dengan segenap hati, dengan segenap hati.
dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat hati, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan. Amin. Oh Yesus, sebab Engkau ya Tuhan, Engkau sudah curahkan darah-Mu Yesus. Amin, 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 amin. Oh Yesus, hormat dan kuasa sekarang dan hormat dan kuasa. Mari kita hormati tubuh dan darah Yesus. Amin. Katakan hormat dan kuasa. Haleluya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu bahwa kami harus memiliki posisi iman yang benar, supaya kami boleh sampai ke garis finish, supaya kami boleh menikmati berkat-berkat Allah. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mengabaikan posisi kami, seringkali kami hanya mengikuti hati dan pikiran kami. Pagi hari ini kami mau mengikuti pikiran Engkau. Kami mau mengambil posisi seperti Yakub ketika menghadapi problem dalam hidup dan keluarganya. Kami mau mengambil posisi dari Kaleb ketika dia diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Dan dia setia, taat, mengasihi Tuhan sampai usia 85 tahun. Dia mendapat Hebron. Berkat yang luar biasa. Itulah yang Tuhan janjikan bagi kami. Sebab itu pagi hari ini ampuni kami Tuhan. Ampuni kelemahan kami. Ampuni kekurangan kami. Ampuni ketidakmengertian kami. Ampuni dosa kami. Supaya kami tidak berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Kami percaya semua yang hadir pagi hari ini, ketika mereka makan dan minum tubuh dan darah Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang hatinya diteguhkan, yang hilang harap mendapat pengharapan. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Berkati perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih. Kami sambut penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Darahnya amat kuasa. Darahnya
amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa. Lepaskan segala susah, darahnya lepaskan segala yang sudah dapat roti dan air anggur, bangkit berdiri. Darahnya tebus, darahnya amat kuasa, darahnya. Haleluya, haleluya. Yesus, amin, 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 amin. Haleluya. Segala susah, darahnya tebus. Angkat roti dengan tangan kananmu. Roti ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Sebab itu kalau saudara dan saya mengimani tubuh dari Yesus yang disebut bilur-bilur, maka apapun penyakit kita, percayalah saudara pasti disembuhkan. Oleh sebab itu Yesus berkata, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu kita angkat cawan yang berisi air anggur. Inilah darah Yesus. Darah yang menyucikan dosa saudara dan saya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang
untuk pengampunan dosa. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih, terima puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Persembahan dijalankan. Tinggiin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala set. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, amin. Dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, ku menang bersama Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita dengar pengumuman. Silakan Bapak Barulian.
Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita sudah berkati firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman yang kita dengar menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Kita terus berdoa untuk Bapak Gembala kita. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan. Kita akan melihat jadwal ibadah kita 1 minggu depan bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah mendapatkan jadwal ibadah. Minggu depan kita sudah masuki minggu kedua di bulan Februari tahun 2024. Untuk ibadah raya minggu pagi, song leadernya Saudari Ida, kolektan Ibu Yohana dan Ibu Panggabean, penerima tamu atau prokesnya Ibu Haryono. Untuk ibadah wanita, ibadah hari Selasa, song leader Ibu Yeli, singer Linda dan Yohana. Oh maaf, untuk ibadah kaum wanita, song leadernya Ibu Manulang, ayat Mas Ibu Agus, firman Tuhan Ibu Pendeta Susanti, kolektan Ibu Yuni. Untuk ibadah wanita hari Selasa jam 3 sore di tempat ini. Yang berikutnya adalah ibadah hari Jumat. Untuk ibadah hari Jumat kaum pria, song leadernya Bapak Agus Suwarto, prima Tuhan Bapak Gembala, di tempat rumah Bapak Atian. Jadi untuk ibadah hari Jumat minggu yang lalu sudah di rumah Bapak Silaban, Jumat ini di rumah Bapak Atian di kawasan Cilodong. Bagi bapak-bapak yang belum tahu lokasinya, nanti di grup akan di-share log untuk lokasi rumah Bapak Atian. Yang berikutnya adalah untuk ibadah pemuda hari Sabtu jam 6 sore. Untuk ibadah doa mesbah jam 7 malam. Yang berikutnya kami ucapkan selamat ulang tahun pertama untuk Saudara Elrat tanggal 29 Januari, Ibu Yanti tanggal 30 Januari dan Ibu Tasya tanggal 1 Februari. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan juga mungkin ada jemaat yang berulang tahun ingin tidak tertera di waktu jemaat. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Puji Tuhan. Pagi hari ini di tengah-tengah kita ada saudara yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama dengan kita. Saya minta berdiri. Ini saudara Gilbert Agustinus Putra Hutagaul. Selamat datang, selamat beribadah di GBD Efrata. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ku ingin menikmati. Tinggiin. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, Angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu mata Air jernih, haleluya. harta dan Kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding dengan
kekasihku menikmati Tuhan, menikmati Yesus yang setiap waktu Kau berada, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Dalam kekekalan Kau boleh, dalam kekekalan, dalam kekekalan Kau boleh. Akhir ibadah kami pagi ini Tuhan, kami sudah menyatakan diri, kami ingin menikmati janji Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau di tahun yang baru ini lebih mengasihi Engkau dengan segenap tubuh kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Sebelum kami tinggalkan rumah-Mu, kami bersatu hati berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, buat saudara Elrad, buat Ibu Yanti Susilo, Ibu Tasya, yang masing-masing Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa kami tambahkan juga kesetiaan, ketaatan, takut akan Tuhan. Karena di tangan kananmu umur panjang, di tangan kiri berkat yang berlimpah. Kami juga mau berdoa buat Ibu Evi yang sedang berada di Singapura untuk cek kesehatan. Tuhan sertai Ibu Evi ini supaya dia boleh kembali bersama-sama dengan kami untuk menikmati berkat Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Sufrenli Siregar yang dirawat di Rumah Sakit Hermina karena kecelakaan motor. Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab itu kami bersatu hati berdoa. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah Bapak Sufrenli Siregar supaya dia boleh pulih kembali dan boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati umat Tuhan yang sudah hadir, mereka yang sudah melakukan firman-Mu, mengembalikan milik Tuhan, korban tatangan, korban ucapan syukur, pembangunan rumah Tuhan, diakonia, apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pagi hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan lawati, ingatkan mereka bahwa ibadah adalah kewajiban bagi kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Sertai kami kembali ke rumah kami masing-masing, dan tibakan kami kembali di rumah, serta kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan. Baik ibadah wanita, ibadah pria, ibadah pemuda remaja. Terima kasih Bapa. Nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan, amin.